Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang analisis hubungan followers dan following pada Instagram menggunakan konsep matematika diskrit. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana konsep-konsep matematika seperti logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat bisa menjelaskan fenomena sosial di Instagram. Ternyata, dunia media sosial juga bisa dijelaskan secara ilmiah dan logis loh. Langsung saja kita mulai dari konsep yang pertama. Kita akan bahas tentang analisis logika, yang dimana dalam konteks Instagram, logika digunakan untuk menilai kebenaran suatu pernyataan. Contohnya, kita buat dua pernyataan, yaitu pernyataan P dan Q. Nah, di sini kita permisalkan, P adalah setiap pengguna yang memiliki banyak followers juga memiliki banyak following. Dan Q kita permisalkan adalah beberapa pengguna memiliki banyak followers tetapi sedikit following. Nah, sekarang kita lihat tabel kebenarannya, yang dimana terdapat P banyak followers, Q banyak following, dan jika P maka Q. Yang dimana T atau true artinya pernyataan benar dan F atau false artinya pernyataan yang salah. Nah, langsung saja kita bahas dari baris pertama, yang dimana P itu benar dan Q itu benar, maka hasilnya juga benar. Nah, yang baris kedua, P itu benar, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Dan baris yang ketiga, P hasilnya salah, Q-nya benar, maka hasilnya juga benar. Nah, jika P hasilnya salah, Q salah, maka hasilnya benar. Atau bisa disebut jika P dan Q sama-sama benar atau sama-sama salah, maka hasilnya tetap benar. Jika kita lihat melalui diagram Venn, kita dapat melihat irisan antara pengguna yang aktif mengikuti dan diikuti. Nah, A iris B menunjukkan pengguna dengan interaksi timbal balik. Sedangkan A min B menggambarkan pengguna yang populer namun tidak banyak mengikuti akun lainnya. Sehingga dia mempunyai pernyataan jika P benar maka Q salah. Namun dalam kenyataannya Q sering benar, artinya pernyataan P tidak selalu benar, sehingga hubungan followers dan following tidak bersifat sebanding. Selanjutnya kita bahas tentang analisis himpunan, yang dimana kita bisa mengelompokkan pengguna TikTok ke dalam beberapa himpunan. Yang pertama, A adalah pengguna dengan lebih dari 1000 followers, B adalah pengguna dengan lebih dari 1000 following, dan C adalah pengguna dengan keseimbangan antara followers dan following. Nah, dengan konsep ini kita bisa melihat irisan dan perbedaan antara setiap kelompok pengguna. Misalnya, pengguna dalam himpunan C biasanya punya interaksi sosial yang stabil. Mereka aktif berkomunikasi dua arah, saling follow dan saling mendukung. Jadi, konsep himpunan membantu kita mengelompokkan pengguna TikTok berdasarkan pola interaksi mereka. Berikutnya adalah analisis relasi, yang dimana relasi menggambarkan hubungan antar pengguna Instagram. Misalnya, R, X, Y berarti X mengikuti Y. Relasi ini bersifat tidak simetris karena jika X mengikuti Y, belum tentu Y mengikuti X. Nah, namun jika kedua saling mengikuti, maka relasi tersebut bersifat simetris. Secara graf, hubungan followers dan following dapat direpresentasikan sebagai graf berarah, yang dimana setiap simpul merepresentasikan pengguna dan setiap panah menunjukkan arah hubungan mengikuti. Nah, dengan melihat arah panah, kita bisa tahu siapa pengguna yang paling populer atau punya banyak panah masuk, artinya banyak followers, dan siapa pengguna yang paling aktif mengikuti orang lain atau punya banyak panah keluar. Jadi, relasi ini membantu kita memvisualisasikan jaringan sosial TikTok secara logis dan terukur. Sekarang kita masuk ke bilangan bulat, khususnya konsep KPK dan FPB. Contoh kasus, seorang pengguna Instagram memutuskan untuk mengikuti akun baru setiap 4 hari sekali dan memperoleh followers baru setiap 6 hari sekali.
Kapan kedua peristiwa ini akan terjadi secara bersamaan? Nah, kita cari KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Artinya, setiap 12 hari sekali, pengguna tersebut akan mengalami kedua peristiwa secara bersamaan. Selanjutnya kita cari FVB dari 4 dan 6 yaitu 2. Artinya, setiap kelipatan 2 hari adalah titik di mana kedua kegiatan berulang bersama dalam siklus kecil. Agar lebih jelas dari contoh kasus yang tadi, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menentukan KVK dan cara menentukan FPB. Nah, di sini yang pertama kita tuliskan dua bilangan yang diberikan yaitu 4 dan 6. Lalu faktorisasikan masing-masing bilangan ke bentuk prima, yaitu 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2, 6 sama dengan 2 dikali 3. Nah, setelah itu ambil semua faktor prima yang muncul dengan pangkat tertinggi. Faktor primanya itu ada 2 dan 3. Pangkat tertinggi dari 2 adalah 2 pangkat 2 dan pangkat tertinggi dari 3 adalah 3 pangkat 1. Nah, setelah itu kalikan semua faktor prima tersebut. Nah, KPK sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, dari sini dia mendapatkan hasil dari KVK yang tadi. Nah, jadi setiap 12 hari sekali, pengguna tersebut akan mengikuti akun baru dan mendapat followers baru pada hari yang sama. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Cara mencari FPB itu sama dengan cara mencari KPK. Yang pertama itu kita faktorisasikan dua bilangan yang sudah ada, yaitu 4 dan 6. Nah, 4 sama dengan 2 pangkat 2 dan 6 sama dengan 2 dikali 3. Lalu, ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, yang pertama yaitu faktor yang sama, hanya 2 dan pangkat terkecil sama dengan 2 pangkat 1. Jadi FVB-nya yaitu 2. Artinya, setiap kelipatan 2 hari adalah titik di mana kedua kegiatan berulang bersama dalam siklus kecil. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari keempat konsep matematika diskrit yang tadi, yaitu logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat, dapat digunakan untuk menganalisis hubungan followers dan following di Instagram. Atau kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, logika membantu menilai kebenaran hubungan antar pernyataan tentang followers dan following. Yang kedua yaitu himpunan, mengelompokkan pengguna berdasarkan karakteristik tertentu. Dan yang ketiga yaitu relasi, yang menggambarkan arah dan sifat hubungan antar pengguna. Dan yang terakhir yaitu bilangan bulat, itu menjelaskan pola keteraturan dalam pertumbuhan interaksi. Nah, dengan demikian, matematika diskrit membantu memahami pola sosial digital secara sistematis dan terukur. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang analisis hubungan followers dan following pada Instagram menggunakan konsep matematika diskrit. Ternyata dunia media sosial seperti Instagram bisa dijelaskan menggunakan konsep matematika yang logis dan terstruktur. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.